roh penyu ke dalam penjara. Fana lah yang membuat kekuatannya meledak ke level ini. Saat dia bersiap menyambut kedatangan para dewa, suara keributan tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Sekelompok orang berlari mendekat berteriak lancang bahwa ini adalah area pribadi dan dia dilarang masuk. Salah satu anak buah melapor pada bosnya dengan panik. Semua lift dan pintu terkunci rapat, bos. Mustahil ada orang yang bisa naik ke atap. Plak si bos menamparnya dan menganggap itu cuma alasan bodoh. Saat mereka menyerbu, Xiaoan tetap tenang menatap langit yang berubah menjadi merah darah. Sang dewa telah tiba. Para manusia bodoh itu terbelalak tak percaya dengan mimpi buruk yang ada di depan mata. Tiba-tiba sesosok iblis mengerikan berkaki 6 mendarat dengan dentuman keras. Itu adalah iblis banteng pangkat prajurit. Ketakutan meledak, teriakan monster iblis menggema memenuhi atap gedung. Si bos berteriak histeris minta dilindungi, tapi anak buahnya masa bodoh dan lari terbirit-birit menyelamatkan nyawa sendiri. Iblis itu melesat secepat kilat, satu persatu nyawa mereka dicabut dengan sadis tanpa ampun. Akhirnya, monster itu mengalihkan pandangannya ke Xiaoan dan menginjaknya dengan kaki raksasa. Tapi anehnya, tubuh MC kita sekeras baja tak tergoyahkan. Dengan wajah datar, Xiaoan berkata santai, "Kau cuma samsak buat latihan jurus baruku." Para kroco yang selamat melongo dari kejauhan. Bagaimana bisa manusia biasa menahan beban monster segede itu? Detik itu mereka sadar pemuda di depan mereka bukanlah manusia sembarangan, kekuatannya di luar nalar. Iblis banteng itu menggeram marah, menantang dan bersumpah akan meremukan Xiaoan detik itu juga. Tanpa basa-basi, Xiaoan menerjang maju dengan kecepatan penuh, pedangnya terhunus siap menebas. "Mau potong tangan atau kaki dulu nih?" ejeknya. Zeraat. Dalam sekejap, tangan dan kaki kanan iblis itu putus ditebas sekaligus. Iblis banteng meraung murka saat tumbang, tapi MC malah tertawa. "Santai dong, tangan kakimu kan masih ada sisa." Sang pahlawan memberitahu si iblis kalau dia berencana menikmati momen ini pelan-pelan. Dia ingin bersenang-senang menyiksa monster itu sebelum memberikan serangan terakhir yang mematikan. Seret-seret satu persatu sisa anggota tubuh iblis banteng itu dipotong tanpa belas kasihan. Ternyata lemah banget, pikir Xiaoan. Tapi lumayanlah pemanasan ini bikin dia makin pede lawan monster yang lebih ganas. "Serahkan energimu sekarang," perintah MC. Awalnya si iblis sok keras bersikeras melawan sampai titik darah penghabisan. Tapi begitu melihat penjara fana, nyalinya ciut seketika. Gemetar ketakutan, dia langsung menyerahkan seluruh energinya pada Xiaoan. Rupanya penjara fana adalah teror terburuk yang paling ditakuti bangsa iblis. Boom kekuatannya melonjak 5%. Kini kendali apinya makin presisi dan mematikan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Berdasarkan ingatan masa lalunya, dia harus bergerak cepat sebelum terlambat. Para manusia yang selamat memberondong pertanyaan, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa membunuh monster raksasa itu?" "Selamatkan diri kalian sendiri," jawabnya dingin. Kiamat sudah dimulai. Wush, Xiaoan melompat terjun dari gedung tinggi itu mengabaikan teriakan putus asa mereka yang minta diajak. Tinggal mereka yang kebingungan di atap. Tiba-tiba, gerak-gerik salah satu orang berubah menjadi aneh dan menyentak-nyentak. Mayat iblis di dekat mereka berubah warna biru. Pria itu bermutasi jadi zombie ganas dan menerkam temannya. Sisa yang lain lari ketakutan setengah mati. Jeritan horor menggema di seluruh penjuru kota. Kekacauan pecah, manusia mulai saling bantai satu sama lain. Adegan berpindah ke bunker bawah tanah keluarga Song di mana ketegangan mulai terasa mencekam. Seorang bawahan lari melapor dengan panik. "Tuan, ada satu orang lagi yang demam tinggi." Song Tin yang sibuk mengamati barang antik menanggapi dengan acuh. "Bawa saja ke ruang isolasi. Jangan ganggu aku." "Tapi Tuan, yang sakit kali ini adalah Tuan Muda Shun." Mendengar nama anaknya, Seong Tin langsung lari terbirit-birit. Di dalam kamar terkunci, tubuh Shun penuh perban. Dia mengerang kesakitan yang luar biasa. "Ayah, tolong aku. Selamatkan aku." Tanpa buang waktu, si Ian memerintahkan bawahannya mengambil pil legendaris itu sekarang juga. Begitu obat itu di tangan sang ayah, langsung melemparnya ke arah Shajun. Telan itu cepat. Shun menelannya dan ajaib rasa sakitnya lenyap seolah tak pernah ada. Melihat efek penyembuhan sedahsyat itu, Seiyan menggila. Dia berteriak agar pasukannya memborong semua stok yang ada. Amarahnya meledak pada stafnya. "Kenapa kalian bodoh sekali tidak menimbun harta karun ini dari dulu?
Bawahannya gemetar menjelaskan kalau itu cuma obat demam murahan yang selama ini dianggap sampah. Mata Seiyan menggelap. Dapatkan obat itu. Mencuri membunuh. Aku tidak peduli caranya. Bawa ke sini. Dia tahu Xian punya gudang obat itu. Tapi melawan monster dengan kekuatan dewa sepertinya jelas misi bunuh diri. Tiba-tiba, blam. Pintu kamar hancur berantakan. Shun melangkah keluar dengan aura yang meledak-ledak. Jelas sudah bocah ini bukan manusia biasa lagi. Dia telah bangkit menjadi seorang skill user. Melihat peluang emas, Seiyan memerintahkan eksperimen massal pada mereka yang terinfeksi ringan. Ambisinya gila menciptakan pasukan super untuk menghancurkan sang pahlawan dan membalas dendam. Sementara itu kamera beralih ke Bai yang tampak tenang. Ternyata dia sudah lama mengonsumsi pil evolusi itu. Ketenangannya pecah. Pintu digedor brutal. Di luar Jenner menjerit histeris dikejar mayat hidup. Bi panik mencoba membuka rantai pengaman, tapi sial. Besinya macet total di saat kritis. Suara geraman lapar makin dekat. Kematian sudah mengintai tepat di balik pintu. Kalak pintu akhirnya terbuka tapi terlambat. Cher sudah mandi darah akibat gigitan zombie. Melihat lukanya sendiri, tatapan Cher berubah total. Bukan ketakutan tapi kebencian murni yang terpancar. Dia menodong Bi. Berikan obat itu, atau mati. Aku tak mau jadi monster menjijikan. Saat zombie menyerbu Cher melakukan hal terkutuk, dia mendorong sahabatnya sendiri tepat ke mulut monster. Bi-Xian memohon dari balik pintu, tapi hati Cher sudah sekeras batu. Pintu itu tetap tertutup rapat. Padahal meski bukan saudara kandung Bi, merawatnya tulus bak adik sedarahnya sendiri. Namun di balik senyum manisnya Cher ternyata menyimpan dendam dan iri hati yang busuk. Membiarkan Bi dimangsa, Cher tamak mencari obatnya. Tapi kejutan kotak obat itu kosong melompong. Dia mengacak-acak seluruh ruangan seperti orang gila tapi nihil. Tak ada satu butir pun yang tersisa. Kulitnya mulai membiru, virus menyebar. Tiba-tiba lagu We Don't Talk Anymore bergema mengisi ruangan. Itu nada dering khusus untuk Bai Xian. Sebuah panggilan dari orang yang harusnya sudah mati. Di layar Bai tersenyum sehat sambil memamerkan obatnya. Masih menginginkan ini adik manis. Otak Jenner korslet bagaimana dia selamat. Detik berikutnya dia merengek, menjijikan minta dikasihani. Kak, aku tadi cuman panik, aku sayang kakak. Dusta keluar deras dari mulutnya demi obat penyelamat itu. Tapi Bai bukan wanita bodoh lagi. Hentikan sandiwara murahmu, aku muak melihatnya. Dulu Bai maklum mengira dia cuma gadis polos kurang kasih sayang yang butuh bimbingan. Tapi hari ini topeng itu hancur. Kebaikan Bai dibayar dengan pengkhianatan paling keji. Dengan tatapan dingin, Bai memutus harapan itu. Pergilah ke neraka dan minta ampun di sana. Jeritan Cher lenyap ditelan raungan monster. Transformasinya menjadi zombie telah sempurna. Kembali ke lorong, seekor zombie menerjang Bai, tapi swash. Tubuhnya mendadak tembus pandang. Ini yang terjadi saat dia didorong tadi, sebuah keajaiban yang menyelamatkan nyawanya dari maut. Kenapa dia bisa menghilang? Kenapa monster-monster itu buta akan keberadaannya? Misteri ini membingungkannya. Lamunannya buyar tetangga yang selamat memanggil namanya dari kejauhan. Mereka membawa kabar buruk dari grup chat apartemen. Situasinya jauh lebih genting dari dugaan. Gedung ini sudah jadi sarang mayat hidup. Dan yang lebih mengerikan, bantuan tak akan pernah datang. Terjebak di neraka dunia, mereka harus menyusun rencana gila sebelum mati konyol. Tangis pecah. Seorang pria histeris tak bisa menghubungi orang tuanya. Suasana makin kelam dan putus asa. Awas belakang. Bai berteriak saat melihat gelombang mayat hidup mengendap-endap mendekat. Mereka menggedor pos keamanan dengan panik. Akankah gerbang itu terbuka sebelum mereka dicabik-cabik? Bi berteriak panik. Cepat ambil tongkat listrik di ruang keamanan untuk menghajar mereka. Beberapa zombie berhasil tumbang tapi sia-sia. Gelombang mayat hidup mendadak mengepung dari segala penjuru. Terkepung tanpa celah, Bi dan warga lain pasrah merasakan napas kematian di leher mereka. Namun teror baru turun dari langit, monster laba-laba raksasa mendarat dengan aura mengerikan. Bukan dimakan mereka, justru dijerat jaring tebal. Makhluk itu menandai mereka sebagai stok makanan segar. Tak berdaya dalam kepompong, Bi gemetar ketakutan. Berapa banyak lagi monster terkutuk yang akan muncul di dunia ini? Apakah ini akhir zaman? Kenapa makhluk neraka ini berkeliaran bebas di dunia nyata? Di tempat lain, Xian membantai zombie bagaikan dewa perang aksi. Gilanya direkam diam-diam oleh sekelompok orang.
Mereka memberanikan diri mendekat syok melihat satu orang bisa membantai pasukan monster sendirian. Seorang pria pamer siaran langsungnya meledak. Lebih dari 10.000 orang menyaksikan kehebatan Xian. Sang tokoh utama mendobrak toko dengan kekuatannya. Namun apa yang ia temukan? Sial para penyintas itu sudah menjarah hampir semua makanan dan persediaan. Tanpa ampun Xian merampas kembali stok makanan itu. Ia hanya menyisakan beberapa bungkus mie instan untuk mereka. Anehnya mereka malah berterima kasih mengira sisa sampah itu adalah hadiah dari sang penyelamat. Bahkan ada yang memberi upeti. Tapi tunggu perdebatan panas mulai meletup soal keserakahan Xian. Ada yang membela wajar saja sang pahlawan mengambil jatah karena nyawa mereka ada di tangannya. Yang lain menuntut orang kuat wajib melayani yang lemah, bukan malah membiarkan mereka kelaparan. Saat sibuk berdebat maut mengintai dari belakang Shun dan pasukan bersenjatanya tiba. Mereka memburu bocah viral tadi, di mana keberadaan sang pengendali api. Pemandangan berubah brutal. Para penyintas disiksa tanpa ampun, meski sudah memohon dan mengaku. Di tengah jeritan seorang pria muncul membawa potongan wajah zombie yang menjijikan. Shun menyeringai keji pada tawanannya. Ini bukan sekadar trofi, tapi bahan eksperimen gila. Biadab Shun memaksa kepala zombie itu memakan daging tawanan yang masih hidup. Setelah pesta darah usai kepala zombie dibelah. Sebuah kristal misterius ditemukan di dalamnya. Terungkaplah rahasia kelam zombie yang memakan manusia akan menghasilkan kristal penguat kekuatan supranatural. Rival kita sadar, mereka baru saja menemukan cara memproduksi kekuatan tanpa batas. Dengan kristal ini mereka yakin bisa menghancurkan Cheyenne dengan mudah. Shun memberi titah bunuh pahlawan itu dan rampas obatnya bantai. Semua zombie di jalan demi panen kristal. Eksekusi massal dimulai, para korban menjerit dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka mengutuk Xian andai saja bocah itu membawa mereka nyawa. Mereka takkan berakhir tragis begini. Sementara itu entitas dewa lain turun ke bumi. Tokoh utama kita langsung bergerak menuju sang dewa. Xiajun tak mau kalah, pasukannya mencium jejak itu dan mengejar ke arah yang sama. Kembali ke apartemen neraka, Bi dan warga lain berjuang mati-matian melepaskan diri dari jaring lengket. Bi mencoba menghilang, tapi energinya habis total. Ia tak bisa memicu kekuatannya. Ia teringat sesuatu, kekuatannya baru bangkit setelah menelan pil pembersih itu. Tanpa pikir panjang, ia menelan pil terakhir, tubuhnya perlahan lenyap dari pandangan. Monster itu hendak memangsa wanita hamil. Tapi hawa keberadaan Bi mengalihkan perhatiannya. Tepat di detik kritis Xian menerjang masuk wanita itu selamat, kini giliran sang monster yang diburu. Sialan api Xian tak mempan. Kulit laba-laba ini tahan panas, taktik biasa takkan berguna. Terdesak, induk monster memekik. Ribuan laba-laba kecil membanjiri arena pertempuran. Di sisi lain, pasukan Xiajun mendekat sembari memanen kristal kekuatan dalam jumlah besar. Langkah mereka terhenti oleh labirin jaring raksasa. Tempat apa sebenarnya ini? Ada lubang bekas terbakar. Mereka yakin ini pasti ulah si pengendali api yang mereka buru. Mereka menerobos masuk, tapi kejutan menanti, bagian dalamnya penuh sesak dengan laba-laba. Di tengah kerumunan monster mata, elang mereka menangkap sesuatu yang ganjil pada salah satu makhluk raksasa itu. Demi kekuatan instan, Shun nekat merobek mata laba-laba itu dan menjilat cairannya seperti orang gila. Matanya membelalak kaget, ada energi inti kristal murni yang mengalir deras di sana. Keserakahan langsung mengambil alih. Tanpa pikir panjang, dia memerintahkan pasukannya untuk memburu monster-monster itu. Sementara Xian bertaruh nyawa melawan sang ratu, laba-laba Shun yang licik malah sibuk memanen anak buahnya. Rencana busuknya sungguh sederhana, biarkan kedua raksasa itu saling bunuh lalu dia akan menghabisi pemenangnya. Pahlawan kita bertarung mati-matian, tapi ekor matanya menangkap kelakuan menjijikan si Shun di bawah sana. Apa pecundang itu benar-benar sudah bertransisi jadi user batin? Xian penuh tanda tanya. Lihatlah wajah-wajah sakau itu, nafsu makan mereka. Bahkan lebih rakus daripada zombie yang kelaparan. Tapi sang induk laba-laba tidak buta. Dia sadar anak-anaknya sedang dilahap habis. Amarah seorang ibu meledak, target terkunci kini gilirannya memburu pasukan manusia serakah itu. Dari angkasa Xian tertawa, mengejek. Oi Shun, cepat minta maaf pada nyonya besar itu sebelum kau jadi santapan. Gelombang serangan berbalik, Xian menikmati tontonan karma instan itu dari kursi VIP di langit. Harga diri Shun hancur lebur. Dia berteriak menantang Xian, merasa sudah setara dewa dengan kekuatan barunya. Xian melirik bosan.
Nanti saja urusan sama Kroco, pikirnya. Bos utama ini harus mati lebih dulu. Sikap acuh tak acuh itu membuat darah Shun mendidih sampai ke ubun-ubun. Tembak bajingan itu sekarang, teriaknya menggila. Tapi sayang peluru mereka sudah kosong melompong. Gila Shun malah makin ganas menelan bangkai laba-laba mundur haram hukumnya bagi dia. Obsesinya cuma satu, bunuh Xian. Hari ini juga pasukannya pun ikut terseret dalam kegilaan panen darah itu. Kembali ke duel maut, Xian berusaha keras menembus cangkang baja sang ratu laba-laba. Bahaya monster itu membalas dengan jaring, mematikan, berniat meremukan tulang-tulang Xian sampai hancur. Terperangkap dalam kepompong maut nyali pahlawan, kita tak surut sedikit pun. Kerak dia robek jaring itu dengan tangan kosong. Neraka pun takkan sanggup menahanku, sialan. Sesaat Xian sempat kesulitan melacak di mana letak inti kekuatan spiritual monster ini. Jebakan bukan insting. Tempurnya berteriak titik lemah fatal. Itu ada tepat di belakangnya. Kenakau tangan Xian akhirnya berhasil mencengkeram sumber energi kehidupan monster itu. Penyerapan sempurna. Ledakan kekuatan dahsyat langsung membawanya naik ke tingkat 4. Mata Dewa Api bangkit. Sekarang aura dewa ataupun iblis takkan bisa bersembunyi dari pandangannya. Mata barunya menembus medan perang menemukan sosok sang guru cantik yang ternyata selamat. Hebat juga ternyata kemampuan aslinya benar-benar menghilang. Gumam Xian kagum. Di sisi lain, Shun merasa jumawa, bukan main karena baru saja mencapai tingkat 2. Delusinya parah. Dia yakin jika sampai ke tingkat 9, dia akan berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Dengan sombongnya, dia menerjang maju. Yakin 100% bisa membunuh Xian dengan kekuatan barunya. Bu keke. Satu pukulan santai dari Xian langsung menerbangkan Shun jauh ke belakang. Shun terbelalak tak percaya mustahil aku sudah tingkat 2. Jerit batinnya yang terguncang. Xian menatap dingin. Tanpa uang papamu kau cuma sampah. Dia memperingatkan bahaya fatal memakan inti mutasi sembarangan. Dasar keras kepala Shun menutup telinga dan menuduh pahlawan kita pembohong besar. Dia berkoar soal jalan kedewaan, padahal Xian sedang memberinya ilusi kematian yang indah sebagai ejekan. Sempat terbuai Shun kembali menyangkal dan menganggap ini cuma trik murahan si bocah miskin. Mulut besarnya tak berhenti membual bersikeras. Dialah makhluk terkuat yang akan mengakhiri segalanya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang dingin mencengkeram kakinya dari dalam tanah. Roh-roh zombie bangkit. Tangan-tangan mayat menariknya paksa untuk bergabung ke liang kubur. Tubuh Shun mulai bermutasi mengerikan. Inilah karma instan akibat memakan daging monster secara brutal. Proses zombifikasi dimulai. Takdirnya kini hanya menjadi mayat hidup yang menyedihkan. Otaknya tak paham sains tapi rasa takut akan kematian membuatnya mengemis nyawa pada Xian. Xian tersenyum sinis. Tanpa pil pembersih tubuhmu takkan kuat menahan racun mayat sebanyak itu bodoh. Kau butuh obat ini untuk hidup. Ucap tokoh utama kita dingin pada pria yang sekarat itu. Shun mengemis tanpa harga diri, bahkan rela menjadi budak abadi, asalkan nyawanya selamat. Jawabannya, sebuah tendangan maut di wajah Xian tak akan pernah memaafkan bajingan yang menyiksa adiknya ini. Dengan sombong, protagonis kita memamerkan kotak penuh pil pembersih di depan wajah musuhnya. Sementara Shun terus memohon seperti anjing, Xian mengejek bahwa keluarga Song sebenarnya bisa menguasai dunia jika memiliki pil-pil ini. Sayang sekali kalian takkan pernah mendapatkannya. Ejeknya penuh kemenangan. Saat pahlawan kita berbalik pergi, Shun yang licik tiba-tiba menyerang dengan kecepatan gila dari belakang. Namun sebelum serangan itu mendarat, Bishin beraksi. Jelep senjatanya menembus tengkorak Shun hingga tembus ke mulut. Wanita itu mengaku dia mendengar semuanya dan langsung bertindak. Dia menduga MC ragu membunuh Shun karena masa lalu pertemanan mereka. Bishin teringat nasib tragis adiknya Sher. Dia berterima kasih pada pahlawan kita atas rekomendasi pil ajaib itu. Meski berlagak tangguh, tubuhnya gemetar ketakutan melihat kiamat yang terjadi di sekelilingnya. Tanpa ragu, Bi membedah kepala. Mayat Shun membunuh makhluk ini berarti panen kristal energi. Dia menyodorkan kristal itu pada Xian, tapi pahlawan kita menolak. Kau yang bunuh itu milikmu. Begitu energi itu diserap, kekuatan dahsyat perlahan kembali mengalir ke tubuh wanita itu. Serap secukupnya, peringat pahlawan kita. Jika serakah kau akan berubah menjadi monster seperti si bangsat Shun. Dia menjelaskan bahwa Bishin memiliki skill langka, menghilang, yang menjamin keselamatan nyawanya jika digunakan dengan cerdik. Melihat peluang, Bi langsung menawarkan kesepakatan menarik pada si bocah. Dia tahu MC sedang memburu monster level tinggi, seperti iblis laba-laba demi kekuatan, dan dia siap membantu. Daripada bekerja sendiri, Bi menawarkan diri menjadi mata-mata
atau bahkan umpan hidup yang berbahaya. Xian masih ragu, tapi tatapan wanita itu penuh tekad untuk membuktikan diri. "Apa maumu?" tanya MC. Ternyata Bishin hanya ingin menjadi kuat agar bisa bertahan hidup sendirian di neraka ini. "Baiklah, ujian dimulai, Pian, perintah pahlawan kita. Pergi ke rumah sakit Chunhua dan habisi semua monster di sana." Sebelum dia pergi, EMC memperingatkan bahwa monster di sana seganas laba-laba yang baru saja mereka lihat. Wanita itu pergi dengan percaya diri, tapi diam-diam Xian menanamkan jejak api penembus untuk memantaunya, sambil melanjutkan perburuannya sendiri. Adegan berpindah ke markas Seiyan yang mencekam. Anak buahnya melapor tentang kematian Shujun, dan betapa mengerikannya kekuatan Xian saat membunuhnya. Xian murka bukan main, tiba-tiba seorang bawahan membawa kabar bahwa lokasi adik protagonis kita telah ditemukan. Mendengar itu senyum jahat merekah. Xian memerintahkan penculikan segera demi memuluskan balas dendamnya. Dia mengumpulkan sisa pasukannya untuk memburu Xiaun dan pil-pil itu. Mereka yakin gadis yang sendirian itu adalah mangsa empuk. Kembali ke kantor administrasi, Shun dan Nanan menyaksikan berita TV yang melaporkan kekacauan dunia. Tiba-tiba brak zombie menerkam reporter di siaran langsung dan layar pun menjadi hitam total. Shun dan Tuan Kura-Kura menatap keluar jendela, di mana bulan merah, darah bersinar, membawa firasat buruk. Xiaoyun cemas memikirkan kakaknya, tapi Nanan meyakinkan bahwa protagonis kita terlalu kuat untuk mati konyol. Gadis itu kemudian bertanya pada Tuan Kura-Kura, kekuatan apa yang harus dia pelajari demi bertahan hidup. Seketika roh kura-kura tua memunculkan 3 jimat sakti yang melayang di udara. Setelah berpikir dalam, Xiaoun memilih 1 jimat khusus seni Qiang yang misterius. Sang pendamping memuji pilihan itu. Hati nurani dan kebaikan gadis itu adalah kunci kekuatan jimat tersebut. Shun mulai tenggelam dalam lautan kekuatan purba. Tuan Kura-Kura membimbingnya agar menyerap energi perlahan dan tidak serakah. Meski wajah gadis itu pucat karena gugup, dia mulai berkomunikasi dengan roh itu, memanggilnya Paman Tortugo dengan akrab. Saat Paman Kura-Kura menjelaskan detail jimat Hang, dia penasaran seberapa jenius gadis ini dalam percobaan pertamanya. Tapi bahaya mendekat. Saat Xiaoun sibuk berlatih, Tuan Kura-Kura merasakan aura pembunuh mengepung gedung. Itu Song Tian dan kliennya si antagonis, utama membawa 3 pengguna. Skill Elite Blade Eagle Eye dan Wild Lightning di garis depan. Perintah pembantaian pun diteriakan. Nyawa adik pahlawan kita kini di ujung tanduk. Perintah turun, pasukan elit langsung bergerak maju untuk serangan frontal mematikan. Bagi Seiyan, menangkap 1 gadis lemah dengan 3 user hebat. Itu sih urusan sepele. Pasukan Marine Sharks mencoba mendobrak tapi... Boom, sihir pelindung pintu itu menolak tamu tak diundang. Tubuh mereka terpental jauh, terhempas seperti sampah yang dibuang angin. Tim kedua maju sambil mengejek. Dasar lemah. Tapi saat mereka menyentuh pintu, deras nasib yang sama menghajar mereka. Tulang patah di mana-mana, sang kapten panik dan berteriak. Lupakan pintu, hancurkan jendelanya. Jika tak bisa ditembus, ledakan saja. Bom tingkat tinggi siap dikerahkan. Gila. Mereka memasang bom penghancur berangkas bank hanya untuk kandang kebun binatang kecil ini. 1 prajurit ragu. Pak, ledakan ini bisa meruntuhkan gedung dan membunuh target kita. Tapi sang pemimpin tak peduli. Mati pun tak masalah, itu sudah takdirnya. Kabum, asap mengepul, tapi... gedungnya bahkan tak tergores sedikit pun. Ledakan itu justru menyingkap tabir pelindung yang berkilauan. Pertahanan macam apa yang mereka hadapi ini? Akhirnya 3 rangker turun tangan. Minggir biar kami yang urus. Serangan gabungan 3 elemen meledak perang. Penghalang magis itu akhirnya hancur berkeping-keping. Si petir liar masuk sendirian dengan sombong, sementara 2 lainnya menunggu hasil pertunjukan. Tentu saja dialah yang terkuat. Tugasnya sederhana, hanguskan apa saja yang melindungi Xiaoun. Namun tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari dalam gedung. Seiyan dan pasukannya tersenyum licik, yakin si petir telah menuntaskan misinya. Tapi hawa membunuh ini aneh. Blade dan Eagle Eye bergegas masuk memeriksa keadaan. Gelap gulita mata elang memindai panas siap menembak. Seekor kura-kura kecil jatuh tepat di hidungnya. Dia menepisnya dengan jijik. Tapi saat menoleh lagi, targetnya sudah lenyap. Nan murka. Berani-beraninya kau. Aku ini dewa. Bukan kura-kura pasar dasar manusia bodoh.
Biur ombak raksasa tercipta entah dari mana menendang dua user itu keluar gedung seperti bola. Sang Dewi kura-kura muncul dengan agung sambil menyeret tubuh si petir yang sudah gosong dan tak sadarkan diri. Dengan santai dia berkata, "Sebenarnya aku ini cinta damai loh. Tembak dia." Salah satu user berteriak panik pada pasukan. Hujan peluru menerjang tubuhnya. Tapi Nan tak bergeming. Peluru ini geli, tapi sebutan kura-kura laut itu menyakitkan hatiku. Sihir pembalik arah peluru-peluru itu berputar balik dan menghujani tuan mereka sendiri. Jeritan menggema di mana-mana. Melihat pembantaian itu, Blade dan Eagle Eye langsung melancarkan serangan kombinasi mematikan. Penjara elemen tercipta. Mereka berhasil mengurung Nan dalam sangkar energi. Beres, Ki, pikir mereka. Tanpa buang waktu mereka berlari masuk untuk menghabisi Xiaun. Tapi mereka salah besar, tubuh Nan membesar kembali ke wujud aslinya yang mengerikan, amarahnya meledak. "Mati kalian semua." Air bah bangkit atas perintahnya menelan seluruh pasukan yang mencoba kabur. Bahkan para rangker hebat itu tak berkutik tergulung dalam pusaran air kemarahan dewa. Mereka memohon ampun sambil tersedak air. Tapi tatapan Nan dingin, tak ada ampun bagi penista dewa. Namun saat Nan sibuk membantai pasukan di luar, dia melupakan satu celah fatal. Seiyan ayah yang dipenuhi dendam kesumat itu berhasil menyusup tanpa suara. Dia menemukan Xiaun berdiri mematung di jendela, tak sadar maut mengintai di punggungnya. Air mata darah menetes. "Kau bunuh anakku. Shujun, sekarang bayar dengan nyawamu." Pistol diarahkan tepat ke kepala gadis itu. Duor suara tembakan memecah kesunyian, tapi Xiaun masih berdiri tegak. Pelindung terakhir Nan menahan peluru itu di luar. Sang Dewi merasakannya, tapi dia memilih diam. Nan sadar di dunia kiamat yang kejam ini dia tak bisa terus-menerus menjadi perisai. Xiaun harus belajar menguasai. Qi bangkit dan bertarung dengan kekuatannya sendiri. Merasa pelindungnya melemah, Seiyan menggila. Dia keluarkan senjata berat dan memuntahkan rentetan peluru penghancur. Dihajar tanpa henti, perisai cahaya itu mulai retak. Momen kritis telah tiba. Wajah Seongtian hancur oleh kegilaan. Dia berteriak agar gadis itu mati. Jarinya menekan pelatuk pertahanan terakhir di antara mereka mulai retak. Peluru habis akal sehat pun hilang. Dia mencabut pisau bergerigi menebas perisai itu seperti binatang buas. Benar-benar gila. Obsesinya hanya satu, bunuh Xiaun demi membalas kematian putranya. Saat perisai itu hancur, Seongtian bersiap eksekusi. Rencananya sadis. Kirim foto mayatnya ke Xian. Seringaian iblis muncul. "Jangan khawatir, kakakmu akan segera menyusul ke neraka." Namun, ancaman terhadap kakaknya justru membangunkan naga yang tertidur. Xiaun bangkit, amarah meledak di wajahnya. Dia sadar kematiannya hanya akan menghancurkan hati kakaknya. Demi melindungi senyuman saudaranya, tekadnya bulat. "Bajingan ini harus mati di tanganku." Duel maut pecah. Di luar, Tuan Kura-Kura hanya menatap langit membiarkan takdir bertarung. Di tengah bentrokan, Xiaun berbisik dingin. "Asal kau tahu, seni Qiang bukan cuma untuk penyembuhan, tapi juga pencabut nyawa. Takkan kupaafkan siapapun yang berniat menyakiti kakakku." Kekuatan baru meledak, satu serangan telak menghantam sang musuh. Dalam detik itu, Seongtian sadar ajalnya tiba. Tapi dia menolak. "Aku tak bisa mati sebelum dendam lunas." Nafas terakhirnya menjadi kutukan, "Tunggu saja. Kematian kalian sudah dekat." Dan dengan sumpah serapah itu tubuhnya ambruk tak bernyawa. Tapi jiwanya belum tenang. Di hadapan demigod, tawaran iblis datang. "Tunduk padaku dan kau bisa kembali ke dunia." Buta oleh dendam membara Seongtian tak pikir panjang. "Aku setuju." Dia menyerahkan seluruh jiwanya pada kekuatan kegelapan itu. Boom demigod itu mewujud di dunia nyata, menikmati aroma kebencian yang begitu pekat. Matanya menyapu sekitar. Tuan Kura-Kura dan Xiaun, mereka adalah santapan lezat berikutnya. Kita kembali ke MC, yang sedang mode pembantaian Xian membabat habis monster demi meningkatkan kultivasi. Tapi ada yang aneh. Mayat-mayat ini, mereka terus meracuni tanah bahkan setelah mati. Dunia sedang dihancurkan perlahan. Jika dibiarkan, takkan ada tanah subur yang tersisa di bumi. Tak mau ambil risiko, Xian bertindak cepat. Api membakar bangkai itu hingga jadi abu. Dia melangkah. Pergi, sisa ancaman harus dimusnahkan. Dengan mata api penembus, barunya tak ada yang bisa bersembunyi. Lokasi monster terlacak presisi, siap dieksekusi tanpa ampun. Tiba di lokasi baru, dia terkejut. Lautan manusia berkumpul di bawah pohon raksasa.
Instingnya menjerit, itu bukan pohon biasa, itu monster iblis. Anehnya para zombie takut mendekat. Manusia bodoh ini mengira itu tempat perlindungan, tapi radar bahaya Xian berbunyi keras. Ada yang tidak beres di sini. Lihat wajah mereka. Kosong hampa, seolah jiwa mereka sedang dikendalikan. Saat Xian menganalisa, seorang pria maju memimpin kerumunan. Itu supervisor Chen, mantan bosnya yang licik. Dia mulai berpidato soal kiamat zombie di luar sana. Di bawah pohon ini kalian aman, gitu serunya. Tapi ada harga mahal yang disembunyikan. Syaratnya mengerikan, sebuah pengorbanan. Warga panik bertanya, dan Chen menunjuk pohon itu. Batangnya memiliki wajah manusia yang menjijikan. Ini dewa pelindung. Bohongnya. Dia butuh persembahan agar kita semua selamat. Orang-orang yang putus asa itu merasa lega, tapi Xian angkat bicara. Persembahan macam apa yang dia minta? Chen tersenyum licik melihat Xian. Momen yang pas. Dia pun membongkar kebenaran mengerikan. Agar dewa kenyang, satu nyawa manusia harus disetor setiap 2 jam. Kerumunan gempar. Dewa macam apa yang memakan manusia? Chen memainkan rasa takut mereka. Cuma satu orang mati atau kita semua dimakan zombie. Pilih mana? Dengar baik-baik. Chen berseru dengan mata berapi-api bersikeras kalau pohon wajah manusia ini bukan monster, melainkan sang juru selamat yang maha pengasih. Dia berkoar-koar kalau makhluk itu tidak cuma memakan nyawa, tapi memberikan hadiah keajaiban sebagai gantinya. Chen menebar teror. Katanya dalam hitungan hari stok makanan dan air akan musnah. Dan mereka semua akan mati kelaparan secara mengenaskan. Tapi ada jalan pintas yang dia tawarkan, asalkan ada satu nyawa yang dikorbankan, maka sang pohon akan melahirkan 3 buah ginseng di mana satu gigitan saja bisa membuat manusia bertahan hidup selama 1 minggu penuh. Chen semakin menipu masa yang putus asa. Dia bilang buah itu memberi kekuatan super, mengaku dia sendiri sudah jadi nabi yang bicara dengan sang demigod. Akal sehat pun hilang. Demi bertahan hidup, orang-orang mulai mengemis memohon agar diberi buah keramat itu. Tapi Chen tersenyum licik. Bayar dulu baru dapat barang, serunya. Dan tumbalnya harus diambil dari para pendatang baru. Keributan pecah. Saat mereka saling tunjuk siapa yang harus mati. Chen dengan enteng mengusulkan untuk menumbalkan seorang pendosa yang akan dia pilih sendiri. Di tengah kekacauan itu, suara dingin Xian membelah kerumunan dengan satu pertanyaan tajam yang menohok. Cuma 3 buah untuk orang sebanyak ini. Kau mau membaginya pakai apa mikroskop? Tanyanya dengan nada sinis. Masa tersadar kalau matematika Chen tidak masuk akal. Si bos korup itu gelagapan bilang buah cuma untuk mereka yang berkontribusi paling banyak. Xian tertawa lepas, wah Pak Bos mau bikin grafik KPI lagi ya? Mau ulasan kinerja di tengah kiamat begini, ejeknya telak. Wajah Chen memerah. Karena malu. Dia berteriak kalau dia adalah wakil suci sang pohon dan menuntut semua orang bersujud padanya. Para kacung muda yang sudah dicuci otaknya oleh pengaruh pohon itu langsung bergerak maju. Mereka mengepung Xian dan mengancamnya. Tapi sang protagonis kita, dia bahkan tidak berkedip sedikit pun. Dia membongkar borok masa lalu. Chen dulu menindas karyawan di kantor. Sekarang mau menindas orang di kiamat. Sifat aslinya tidak berubah sama sekali. Chen cuma pakai Tuhan sebagai alasan baru untuk membunuh demi kekuasaan. Dengan tatapan dingin, Xian bertanya, "Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun?" Mental supervisor Chen hancur. Dia menjerit histeris, menuduh Xian melakukan penistaan dan menyuruh masa untuk membunuhnya sekarang juga. Terbutakan oleh janji manis buah ginseng, para penyintas bodoh itu malah berbalik memprotes pahlawan kita. Sebelum mereka mencabik tubuhnya, Xian berteriak lantang, "Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat kebenaran yang mengerikan ini. Buah itu bukan hadiah, tapi kutukan." Benda itu tumbuh dari darah daging dan jeritan jiwa-jiwa yang dikorbankan secara sadis. Dia memperingatkan siapapun yang memakannya tidak akan jadi kuat, tapi akan jadi boneka hidup. Monster setengah mati, yang tak beda jauh dengan zombie. Saat kerumunan mulai ragu, jari Xian menunjuk lurus ke arah tangan Chen yang disembunyikan. Semua mata terbelalak. Tangan Chen bukan lagi tangan manusia, tapi gumpalan akar dan kulit kayu mengerikan yang bermutasi. Sudah ketahuan, belangnya Chen malah tidak malu. Di dunia kiamat ini cuma bertahan hidup yang penting. Dalihnya tanpa dosa. Dia menertawakan ketakutan mereka.
Keluar dari bayangan pohon ini, zombie akan memakanmu. Bunuh Xian, dan jadilah monster kuat sepertiku, hasutnya gila. Masa yang sudah gila itu menerjang maju untuk menghabisi Xiaoan. Tapi MC, kita tetap tenang setenang air. Hari ini adalah hari terakhirmu bernapas, Supervisor Chen, ucapnya dingin. Bum api menyembur membakar mantan bosnya. Tapi tiba-tiba batang pohon iblis itu menarik tubuh Chen dan menelannya bulat-bulat ke dalam kulit kayunya. Henning mencekam, sampai suara parau yang menyayat hati memanggil nama Xian dari dalam pohon. Supervisor Chen muncul kembali. Tapi kini dia bukan manusia lagi, dia sudah menyatu sempurna menjadi iblis, pohon yang mengerikan. Dia menyombongkan diri kalau dia dan pohon itu sudah satu jiwa. Dia merasa abadi sementara nasib Xian sudah tamat di tangannya. Xian tidak gentar, cukup dengan satu jentikan jari. Snap api neraka kembali melahap wujud iblis Chen yang menjijikan itu. Chen menjerit dalam kobaran api. Tapi Xiaoan menyadari sesuatu, aura monster ini jauh lebih kuat dan berbahaya dari kroco-kroco lainnya. Saat monster itu mulai mengamuk dan membantai manusia, para penyintas malah menyalahkan Xiaoan. Ini semua gara-gara kau memprovokasinya, teriak mereka. Mereka berteriak kalau saja Xiaoan diam. Mereka bisa hidup damai dengan menumbalkan satu orang saja. Kami bisa makan buah itu dan bertransformasi. Pikir mereka dalam kebodohan yang hakiki. Cabang pohon menusuk tubuh manusia. Satu persatu kita membakar akar-akar itu, memotongnya. Sambil menyuruh mereka lari menyelamatkan diri. Mereka yang terjerat malah mengutuk. Kalau kami tidak selamat, kau juga harus mati bersama kami, Xiaoan. Dasar tidak tahu diuntung. Situasi makin runyam, segerombolan zombie datang menyerbu. Tapi tenang, pahlawan kita membabat habis mayat hidup itu dalam hitungan menit. Lari sekarang. Perintahnya tegas pada kerumunan sementara dia berbalik badan menghadapi bos utama sendirian. Para penyintas kabur sambil tetap menggerutu. Kenapa dia tidak melindungi lebih baik? Ditinggal sendirian, monster pohon itu mengamuk memusatkan nafsu membunuhnya pada Xiaoan. Tatapan Xiaoan tajam setajam pedang. Dia menantang langsung dan bersumpah akan meratakan pohon sialan itu dengan tanah. Sebagai jawaban, monster itu menjeratnya, menarik protagonis kita masuk jauh ke dalam bola akar raksasa yang mematikan. Xiaoan menatap tajam ke sekeliling ruangan, menyadari bahwa musuh kali ini punya daya tahan yang luar biasa keras kepala. Strategi baru sangat dibutuhkan untuk merobohkan monster ini. Sementara si monster pohon gemetar ketakutan, jagoan kita malah asyik minum air dengan santainya. Pahlawan kita berencana menguras tenaga makhluk itu pelan-pelan. Dia bergumam cepat atau lambat. Sebelum suasana kembali hening mencekam. Si pohon iblis jadi penasaran sekaligus panik. Tapi di dalam sana, yang justru menggelar pesta makan besar-besaran bersama Sudaji dan beruang hitam. Sudaji memperingatkan meski hanya iblis, tingkat 2 makhluk ini sangat merepotkan dan harus segera dimusnahkan sekarang juga. Mata mereka berbinar kelaparan menatap makanan itu. Yan pun memberi titah mutlak. Siapa yang punya cara membunuh pohon ini, dialah yang boleh makan. Sudaji langsung menyaut dengan cerdik. Pohon sebesar apapun akan tumbang dengan mudah jika disambar petir. Jika Lei Zhenji mau bekerja sama monster ini hanyalah butiran debu. Namun tiba-tiba Tuan Kura-Kura muncul membawa kabar gawat darurat. Nyawa Yan dalam bahaya besar. Dewa Iblis, Yamata no Orochi telah turun ke bumi dan Tuan Kura-Kura tak sanggup menahan malapetaka itu sendirian. Adegan berpindah seketika, Yan kini berdiri tegak tepat di belakang Lei Zhenji. Sebelum tawanan itu sempat menolak, sang protagonis membanting pintu sel hingga terbuka lebar. Tak ada waktu untuk basa-basi, serunya. Sebagai sipir penjara mutlak, Yan memerintahkan Zhenji untuk keluar. Perintah ini mengandung hukum alam yang tak bisa ditolak oleh monster manapun. Jika dia berani membangkang, sang sipir berhak mencabut nyawanya detik itu juga. Saat bulan darah turun, menyinari dunia aura iblis yang pekat memenuhi udara. Membuat monster wajah pohon itu kegirangan bukan main. Duar sambaran petir menghantam kepompong pohon itu, makhluk itu gemetar ketakutan saat melihat sosok Zhenji yang berdiri gagah. Jagoan kita memberi perintah penghancuran Zhenji, memusatkan seluruh energi halilintar dan melepaskan serangan dahsyat ke arah pohon itu. Monster itu terperangah tak berdaya. Tanpa ampun,
Genji melancarkan serangan susulan yang membakar tubuh lawannya hingga hangus. Sementara itu, seorang wanita berambut hitam berdiri dingin di tengah tumpukan mayat bersama pasukannya. Dia mendecakkan lidah menyesali hilangnya roh kayu dari pohon itu yang seharusnya bisa menjadi senjata berguna baginya. Bawahannya melaporkan pergerakan di rumah sakit Cuna. Wanita itu pun bergegas ke sana penasaran siapa sosok hebat yang mendahuluinya membantai monster pohon itu. Di saat yang sama, hujan badai mengguyur deras kebun binatang Jade. Kandang singa hancur berantakan, di dalamnya seekor singa bermata merah menyala mencengkeram. Bangkai serigala setelah membantai seluruh kawanan. Namun hanya dengan satu tatapan maut Orochi, tubuh singa itu terkoyak aura iblis yang mengerikan meledak memusnahkan seluruh makhluk hidup di sana. Orochi menampakkan wujud aslinya ular-ular yang terkorupsi aura jahat berubah menjadi iblis ganas dan menerjang ke arah Nan. Nan si kura-kura memunculkan perisai pelindung. Satu ular nekat menyerang namun tubuhnya hancur seketika saat menabrak pertahanan mutlak itu. Gerombolan ular lainnya menyerang tanpa henti bak air bah. Pertahanan Nan mulai digempur habis-habisan. Perang perisai kura-kura itu akhirnya hancur berkeping-keping. Orochi tertawa. Meremehkan menyebut Nan hanyalah mangsa empuk yang sia-sia melawan takdir. Meski darah mengalir dari luka-lukanya, Nan tetap tenang. Dia tahu kegagalan bukanlah pilihan di hadapan tuannya. Jika dia goyah sedikit saja, hukuman mengerikan dari sang protagonis telah menantinya. Orochi melangkah maju mencemooh runtuhnya dunia bawah. Dia mengingatkan bahwa para dewa dan monster agung telah lama musnah dibantai oleh 5 jalan dewa. Dia meremehkan kekuatan Yan. Namun Nan membalas dengan ejekan tajam. Kau hanyalah kacung kecil milik Susanoo, jangan sombong. Tiba-tiba gelombang aura iblis yang ganas menghantam menghancurkan sisa-sisa pertahanan Nan hingga tak bersisa. Hantaman itu membuat Nan muntah darah hebat. Seluruh area berguncang dahsyat membuat Yun gemetar ketakutan setengah mati. Nan tersadar serangan sedahsyat ini hanya mungkin berasal dari satu entitas Susanoo sendiri. Sambil menyeringai menahan sakit, dia bertanya, apakah kau begitu berharga hingga Susanoo harus turun tangan sendiri? Mengumpulkan sisa tenaganya, Nan menciptakan cincin air raksasa. Dia merapal mantra kuno yang memicu ledakan cahaya emas dan meluluh lantakan area itu. Di tengah kekacauan itu, Yun hanya bisa meringkuk di sudut menangis dan gemetar menyaksikan kiamat kecil di depannya. Jantung Yun serasa berhenti saat taring tajam ular raksasa itu meluncur ke arahnya. Orochi yang terluka kini menunjukkan wujud ular sejatinya. Aura pembunuh yang pekat mencekik leher siapapun yang ada di sana. 7 kepala Orochi muncul sekaligus menyebar teror absolut. Namun di detik kritis itu, Yan dan Genji tiba bagaikan pahlawan yang turun dari langit. Satu sambaran halilintar dahsyat jatuh dari langit menghanguskan ular berkepala 7 itu dalam sekejap. Mata Orochi terbelalak ngeri melihat tubuh ularnya yang kini tinggal arang. Otaknya tak mampu memproses kekuatan gila macam apa itu. Dia mendongak dan melihat sosok Genji yang melayang gagah. Akulah reinkarnasi bintang petir murid generasi ketiga dari Yu. Dengan tekad membasmi kejahatan Genji, melepaskan halilintar pamungkas ke arah Orochi. Musnah kau sampah. Merasakan bahaya yang belum usai, protagonis kita segera memerintahkan Nan untuk mundur. Kau sudah berjuang keras, pulihkan dirimu di menara sekarang. Di penjara mortal Daji, mati-matian menyembuhkan Nan. Tapi kura-kura tua bergetar ketakutan. Jangan remehkan, Orochi iblis itu punya 8 kepala dan 8 nyawa abadi. Sementara itu bahaya mengintai Yan dan Genji bersiaga penuh saat aura iblis ungu yang pekat mengincar nyawa mereka. 2 kepala ular menyergap dari bayangan. Namun refleks Genji secepat kilat, dia menghindar dan meledakkan serangan balik halilintar. Cih ular licik itu menyemburkan racun mematikan sang Thunder Beast pun tumbang tak kuat menahan gas beracun itu. Dengan napas tersengal, Genji menatap Yan penuh harap. Tuan, apa rencana kita sekarang? Orochi tertawa meremehkan. Kau cuma manusia rendahan. Tak pantas jadi raja penjara dibanding Susanoo. Kau hanyalah butiran debu. Yan menantang duel, tapi Orochi meludah jijik. Tak hilang akal. Sang MC melempar tawaran gila yang tak mungkin ditolak. Jika aku menang, kau harus bersujud dan mengakuiku sebagai tuanmu. Sang naga Jepang terbahak-bahak. Bocah yang ia sepertimu ingin menjinakkan Yamata no Orochi yang legendaris mimpi. Ejekan itu membakar amarah 1 kepala ular. Bagi Yan, ancaman itu adalah tanda tangan kontrak kematian.
Duel dimulai. Mata Yan berkilat tajam. Seketika gerombolan kepala ular menerjang rahang mereka terbuka lebar, siap menelan Genji. Hah, taktik murahan. Yan langsung sadar kepala, lain cuma umpan sementara. Tubuh aslinya mengumpulkan tenaga untuk serangan fatal. Dengan santai jari Yan menunjuk ke satu titik. Kutemukan kau kepala utama. Orochi tersentak panik. Dia membantah keras tapi mentalnya mulai goyah. Bagaimana mungkin manusia ini tahu? Kebetulan macam apa ini? Frustrasi Orochi meraung ganas. Lindungi aku dasar ular-ular bodoh. Satu ular maju tapi belam cakar. Beruang hitam meremukannya dalam sekejap. Sementara itu badai mulai mengguyur kota. Dunia luar berubah jadi neraka zombie. Membanjiri jalanan, seorang ibu mendekap putrinya yang terinfeksi jeritan tangis membelah hujan. Dalam keputusasaan sang ibu berlutut memohon satu keajaiban dari langit. Kembali ke medan tempur, kakek beruang mengamuk. Teknik bela dirinya menghancurkan kepala ular satu persatu tanpa ampun. Orochi makin gemetar. Otaknya tak bisa memproses. Kenapa begitu banyak monster kuat tunduk pada manusia ini? Siapa kau sebenarnya? Teriak Orochi. Tapi Yan hanya membalas dengan seringai dingin yang mengerikan. Sadar nyawanya terancam, Orochi berniat kabur. Info tentang Yan lebih penting daripada gengsinya sekarang. Dia melancarkan serangan kejutan, memaksa tim Yan bertahan demi menciptakan celah. Di balik badai, debu mata licik, Orochi menangkap sosok Yun. Dia menerjang adiknya, tapi Yan muncul bak kilat. Jangan sentuh dia. Saat itulah Orochi sadar. Yan tidak pernah lengah. Matanya selalu mengunci setiap gerakan. Yan tahu satu kepala ular telah lolos diam-diam. Jika dia benar-benar kabur, Yan mungkin malas mengejar. Toh 6 kepala legendaris sudah cukup jadi trofi kemenangan yang manis. Tapi bodohnya Orochi malah mengincar adiknya. Habis sudah kesabaran sang raja penjara. Mata Yan membara aura api meledak dahsyat saat pedang api tercabut. Tapi Orochi masih saja sombong tak sadar ajal mendekat. Manusia lemah takkan bisa membunuhku. Ejeknya bahkan berani mengancam akan menyiksa Yun. Cukup bicaranya. Yan memanggil naga api raksasa yang meraung membelah langit menerjang Orochi. Orochi menggigit lengan Yan tapi... Zeus! Lengan itu berubah jadi api murni. Sekali tebas, satu kepala lagi menggelinding ke tanah. Ular purba itu melongo. Otaknya masih gagal paham seberapa monster manusia di hadapannya ini. Di sisi lain, Genji dan kakek beruang berpesta pora, mencabik-cabik sisa kepala ular tanpa ampun. Situasi berbalik total. Orochi panik setengah mati, nyawanya tinggal 4 biji. Terdesak, Orochi ambil jalan pintas gila. Dia menyusup ke dalam kesadaran, Yan berniat menghancurkan jiwanya dari dalam. Akan kupasrahlah rahasiamu, dan kujadikan kau bonekaku selamanya, pikirnya licik. Namun di alam bawah sadar Yan berdiri sebuah menara misterius yang agung. Orochi mendekat dengan bingung. Baru menyentuh dindingnya duar petir dahsyat menyambarnya hingga ia menjerit kesakitan. Ada celah kecil, seperti tikus got, Orochi menyelinap masuk. Tapi di dalam hanya ada kegelapan abadi. Tiba-tiba, ribuan mata merah menyala dari kegelapan menatap tajam ke arahnya. Tekanannya gila, bahkan Dewa Susanoo tak pernah membuatnya sengeri ini. Apakah ini penjara para dewa kuno? Teror murni menghancurkan warasnya. Orochi menjerit histeris saat jiwanya dicabik-cabik ketakutan. Kembali ke dunia nyata, Yan menatap dingin tubuh Orochi yang kejang-kejang, sementara timnya membereskan sisa kepala ular. Kepala-kepala itu ketakutan dan masuk kembali ke tubuhnya. Orochi meraung seperti orang gila. Yan hanya bisa menghela napas dasar bodoh. Dia tak pernah menyangka Raja Ular akan nekat menerobos masuk ke dalam kesadarannya. Semua orang menatap dengan rasa iba sepakat bahwa Orochi baru saja melakukan tindakan paling bodoh dalam hidupnya. Tubuh Dogi gemetar hebat, dia menyadari sang tuan ular telah turun langsung ke lantai 4 menara membawa aura kematian bersamanya. Dia bahkan tak sanggup membayangkan kengerian macam apa yang telah menghancurkan kewarasan sang Raja Ular hingga menjadi gila seperti ini. Tepat saat pahlawan kita bersiap memberikan serangan terakhir pada Orochi, atmosfer mendadak berubah mencekam, aura asing yang mengerikan menyebar ke seluruh daratan. Bulan telah lenyap, digantikan oleh mata raksasa yang memancarkan energi iblis pekat. Nan langsung paham malapetaka telah tiba. Susanoo sudah turun ke dunia. Orochi menjerit histeris memohon ampun dengan iming-iming rahasia besar demi nyawanya. Tapi Genji menutup jalur pelariannya tanpa ampun.
Namun sebelum Genji sempat menyerang, tekanan kekuatan dahsyat memaku tubuhnya ke tanah. Si beruang hitam langsung pasang kuda-kuda dan Dogi pun mengangguk setuju. Di detik krusial itu, Yan membakar Orochi dalam kobaran api dan memenggal kepalanya dalam satu tebasan kilat. Tanpa basa-basi, protagonis kita merobek jiwa si ular dan melemparnya ke menara penekan iblis seperti membuang sampah, lalu menepuk tangannya dengan santai. Aksi dominan yang begitu santai itu membuat ketiga rekannya ternganga, benar-benar terpukau melihat kekuatannya. Tapi rasa lega itu hanya sesaat. Tekanan tak kasat mata tiba-tiba meremukkan mereka. Dari celah dimensi, Susanoo menatap Yan dengan tatapan membunuh karena merasa tertipu. Dalam sekejap mata, menara penekan iblis dihujani sambaran petir mematikan yang bertubi-tubi. Susanoo meluncur ke bumi dengan kecepatan cahaya. Targetnya hanya satu pahlawan kita. Hantaman dahsyat mengguncang menara, memuntahkan banjir roh jahat ke dunia. Yan merasakan tenaganya terkuras, habis energi spiritualnya kering kerontang seketika. Padahal, di kehidupan sebelumnya, paling banter bocah kita ini cuma melihat turunnya demigod pangkat jenderal. Harusnya Orochi baru muncul tengah malam. Tapi panggilan Seiyan mempercepat kiamat ini, memicu kedatangan Susanoo jauh lebih awal dari takdirnya. Penghalang dimensi kini hancur total. Sesosok dewa telah muncul di saat dunia belum siap menanggung beban kekuatannya. Nan tersengal-sengal kehabisan napas menjelaskan bahwa takdir manusia untuk bangkit telah dirampas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ini bisa berarti akhir dari segalanya, kehancuran total bagi negeri Yangya. Yan terpaku menatap langit dengan syok. Susanoo melepaskan serangan sonik dahsyat yang langsung meratakan gedung-gedung di sekitar mereka menjadi debu. Di dalam ruangan, Yun terhempas keras ke dinding. Jeritan sakit terdengar saat ia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dengan cepat ia menyegel titik vital di telinga dan jantungnya. Kepanikan melanda saat ia sadar kakaknya menelan mentah-mentah serangan sonik brutal itu. Yun melihat kakaknya tergeletak tak bergerak di tengah asap tebal. Ia pun menjerit memanggil namanya dalam keputusasaan yang mendalam. Di ujung kota, gelombang suara itu tak pandang bulu telinga warga pecah dan berdarah. Jeritan kesakitan menggema di seluruh penjuru kota. Sang iblis tertawa. Di atas penderitaan mereka, langit gelap tanpa bulan dan dunia serasa retak menahan gempuran suara yang mencabik segalanya. Di sebuah apartemen yang nyaris runtuh, seorang gadis gemetar hebat di samping jendelanya. Ia menyaksikan horor mayat hidup yang membanjiri. Jalanan air mata meleleh di pipinya. Menyesali kenapa ia tak menghabiskan makanan favoritnya semalam. Sehelai kelopak bunga yang ternoda darah jatuh perlahan ke tangannya. Tiba-tiba sebuah token bersinar muncul dengan energi berbahaya. Sang iblis mengumumkan siapapun pemiliknya akan menjadi raja dunia. Dia mencemooh Yan habis-habisan. Namun di bawah tekanan gila itu, bocah kita perlahan mengangkat tangan yang gemetar dan mengacungkan jari tengah ke arah Susanoo dengan tatapan menantang. Tanpa ragu sedikit pun, ia melemparkan token itu tinggi-tinggi ke angkasa. Token itu meledak dalam simbol merah membelah langit dengan cahaya emas menyilaukan. Sesosok figur berjubah putih turun dari kayangan dengan aura penguasa mutlak. Susanoo gemetar ketakutan melihat sosok itu. Ia mencoba kabur, tapi takdir kematian sudah di depan mata. Di tangan pendatang baru itu terenggam busur emas legendaris, sang bahtera matahari. Pria misterius itu tak lain adalah Hou-Yi, sang legenda, yang menembak jatuh 9 matahari dan membasmi monster demi umat manusia. Susanoo menjerit histeris saat Hou-Yi memadatkan auranya menjadi anak panah dan melepaskannya. Serangan dahsyat itu langsung merenggut kedua mata sang iblis hingga buta. Namun Raja Iblis itu malah tertawa gila. Ia menyombongkan diri karena masih bisa bertahan hidup dari serangan setingkat dewa. Ia mengejek Hou-Yi, yakin bahwa tak ada dewa yang bisa menembus penghalang dunia untuk membunuhnya. Tapi nyali Susanoo ciut saat melihat Hou-Yi berdiri di antara dua alam menghunus pedang samudra. Baru sadar dia, Hou-Yi adalah kaisar manusia, Yanxia. Dengan satu ayunan penuh tenaga, sang kaisar melepaskan tebasan yang membelah segalanya mencabik tubuh Susanoo. Cahaya matahari kembali menyinari kota, diiringi hujan darah biru yang mengerikan. Di tengah kekacauan, seorang ibu terbangun dari pingsannya. Hatinya hancur melihat putrinya di luar sana meminum hujan darah biru. Tiba-tiba tentakel raksasa merobek punggung gadis kecil itu, sinyal bahwa mimpi buruk baru telah dimulai.
Seorang pengguna kemampuan bernama Hoga mendadak merasakan lonjakan kekuatan gila, luka-lukanya sembuh seketika. Dengan penuh percaya diri, ia menantang para zombie, membuat semua orang melongo melihat kekuatan barunya yang meledak-ledak. Sementara itu warga menatap langit dengan mulut ternganga. Langit terbelah dua. Hou-Yi tak menduga pedangnya akan menciptakan celah dimensi sebesar itu. Dengan aura yang menekan, Hou-Yi memperingatkan Dewa Lima. Jalur, jangan berani menyentuh pelindung dunia buatannya, atau rasakan murka yang tak terbayangkan. Namun sebaliknya, ia membuka tangan lebar-lebar bagi siapapun yang mau menjadi sekutu dan menjaga kedamaian. Hou-Yi mengeluarkan batu perbaikan surgawi. Seketika langit yang retak kembali utuh dan cahaya matahari akhirnya menembus kegelapan kota. Tugas selesai, langkah kakinya kini mantap menuju menara penjara iblis. Di dalam Yan melapor dingin, kepala Susanoo sudah kupenggal. Namun ia cemas takut proyeksi Hou-Yi hancur dan Yanxia tamat riwayatnya. Mendengar itu Hou-Yi justru tertawa, lepas ketenangan dan jiwa kepemimpinan bocah ini benar-benar menarik perhatiannya. Di tengah keputusasaan bagaimana bisa Yan begitu yakin sang dewa akan turun tangan, itu misteri yang menggelitik. Yan tersenyum tipis. Ia bertaruh nyawa bahwa di penjara ini pasti ada monster level dewa yang sanggup menekan segalanya. Hou-Yi terkekeh. Tentu saja ia takkan sebodoh itu membiarkan tawanan sekelas itu jatuh ke tangan yang salah. Saatnya warisan diturunkan. Ingatan Hou-Yi mengalir masuk menyerahkan nasib dunia sepenuhnya ke pundak Yan. Jiwa Susanoo telah musnah total. Yan menjabat tangan sang dewa bersumpah demi nyawanya. Yanxia takkan pernah runtuh. Namun begitu jiwa Hou-Yi naik ke langit, tubuh Yan ambruk seketika, batasnya telah habis. Yun menjerit panik memeluk kakaknya. Tapi di luar sana, kekacauan dunia baru saja meledak. Para iblis murka Susanoo mati dan pelindung dunia masih kokoh. Mereka bersumpah, Yan takkan bertahan lama. Melihat pelindung melemah naluri buas, mereka bangkit. Manusia kini jadi menu utama pesta untuk memulihkan kekuatan. Aura misterius meledak dari keajaiban dunia. Berita buruk menyebar, jutaan manusia bermutasi menjadi monster mengerikan. Los Angeles jadi kuburan massal, 10 juta nyawa melayang Afrika Utara. Dikuasai binatang buas, hanya doa yang tersisa sebagai harapan. Wilayah Saudi membara. Tanah tandus berubah menjadi lautan api yang tak berujung membakar segalanya. Dunia runtuh dalam sekejap. Komunikasi internasional putus total dan kerajaan Za kini terisolasi sendirian. Di kota Emerald, energi ilahi melahirkan para ability user. Kekuatan baru, geng baru, dan kekacauan baru pun dimulai. Geng Jekyll di bawah pimpinan Chungo menggila. Terkenal brutal, mereka menyapu kota dan memburu user bebas tanpa ampun. Perintah mutlak turun dari atasan. Habisi siapa saja yang menolak bergabung. Seorang gadis mencoba melawan tapi sia-sia. Tangan serigala menembus tubuhnya, satu lagi korban kebiadaban geng ini. Hogger melapor pada Gao. Distrik Timur bersih, bos. Selanjutnya kita ratakan tim Wanha di barat. Gao mendengus remeh. Juan cuma otot tanpa otak. Kita duduk manis saja dan nikmati jarahan. Para bawahan langsung menjilat mata mereka, lapar mengincar pil shancing sakti milik Gao. Kapan jatah berikutnya turun, bos? Dengan pil ajaib itu, inti kristal bisa diserap tanpa takut infeksi. Jalan pintas instan menuju kekuatan dewa. Gao tersenyum licik. Tenang saja. Kalian semua akan kujadikan user level tertinggi. Sorakan pun membahana. Tiba-tiba Hak datang terengah-engah. Bos, gawat. Kami menemukan markas kecil aneh di pinggiran kota. Masalahnya, siapapun yang masuk ke sana tak pernah kembali hidup-hidup. Rombongan tiba di lokasi. Rumah itu terasa hidup, seolah memiliki mulut yang siap menelan siapa saja. Gao tak gentar. Dengan sombong ia berteriak, "Keluar kalian tikus penakut, gabung denganku sekarang." Ia menjanjikan pengampunan palsu. Padahal, di dalam Yan terbaring kritis di tandu, dikelilingi mayat monster. Yun gemetar hebat, air mata mengalir deras. "Kumohon kakak, bangunlah." Xian menatap tajam. "Jaga kakakmu. Biar aku yang hadapi mereka di bawah." Dulu Yan menyelamatkannya dan menanamkan lambang khusus. Kini ia bisa merasakan nyawa Yan di ujung tanduk. Aku akan melindunginya. Tekad itu memicu evolusi. Kemampuan Xian naik ke tingkat 2, dan monster pun tewas di tangannya.
Berkat lambang itu, ia berhasil melacak lokasi Yun dan sang pahlawan tepat waktu. Di kiamat penuh pengkhianatan ini, hanya Yan dan Yun yang ia percaya. Nyawanya kini didedikasikan untuk mereka. Di luar, pasukan Gao mengepung saat satu kroco nekat masuk Xian langsung menyergap demi melindungi orang tercinta. Mode hantu aktif Xian menghilang menyelinap di antara anggota geng Jakal tanpa suara sedikit pun. Dasar pengecut. Seorang preman mengejek ruang kosong tapi sedetik kemudian, tebas lehernya, robek seketika. Semua mata terbelalak ngeri. Pembunuh mereka ternyata adalah seorang wanita yang bergerak bak hantu. Si botak panik menyemburkan asap lumpuh untuk menghentikan pergerakan Xian. Bahaya menyadari ancaman itu, Xian melesat keluar. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Amarah memuncak. Dia